minggu ke belakang gitu ya kemarin apa aja? Ujian banyak. Oke, ujian ya. Berarti sekarang lagi ujian atau udah beres? Udah beres. Udah beres, alhamdulillah gitu ya. Gimana nih, capek gak setelah ujian? Lumayan capek. Capek gitu ya, alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan sesi konseling yang kedua gitu ya, dan kamu juga sudah mengajukan pekerjaan yang akan kamu laksanakan gitu ya dalam 1 minggu kemarin. Nah, kira-kira masih ingat gak pekerjaannya apa aja? Masih? Oke, boleh disebutin? Lupa. Yang kemarin yang kita diskusikan dalam sesi konseling yang kedua. Tugasnya. Ya, tugasnya. Yang itu apa yang kemarin tuh menentukan Dua keputusan. ya itu. Nah, itu gimana pekerjaannya, apakah dilaksanakan? Terlaksana. Oke, boleh diceritakan gimana? Keputusannya apa aja? Ya. Pertama, sebenarnya mungkin banyak, tapi satu, memutuskan kegiatan di organisasi selama ujian. Oke. Kayak gimana contohnya? Kan biasanya kayak yang kegiatan-kegiatan biasa diubah karena ujian, contoh belajar malamnya kayak gimana, terus kegiatan iklan atau evaluasi kayak gimana selama ujian. Itu kamu putuskan gitu diubah untuk selama ujian gitu. Nah, ada lagi selain itu? Ada lagi memutuskan kelompok buat acara. Oke, memutuskan membuat kelompok gitu Iya. ya. Membagi kelompok buat acara. Kalau boleh tuh acara apa? Acara apa? Enggak, membuat acara maksudnya. Oh, membuat acara. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih setelah kamu melaksanakan atau melaksanakan tugas-tugas itu gitu ya, kamu sudah berani memutuskan gitu. Nah, kira-kira ada nggak perubahan positif yang terjadi pada diri kamu? Sedikit mungkin. Sedikit. Nah, kira-kira apa? Boleh kamu ceritakan? Jadi belajar. Belajar. Mendapat pelajaran, jadi lebih apa sih? Lebih belajar buat lebih bersosialisasi lagi. Oke. Kamu lebih belajar untuk bersosialisasi lagi bersama orang lain gitu ya, dan kamu juga belajar untuk memutuskan gitu ya, karena kamu seorang ketua gitu ya. Kalau misalkan diskalakan gitu ya, nah dari 0 sampai 10 gitu, nah 0 itu yang dimana kamu merasa sangat tidak percaya diri seperti yang kamu katakan sebelumnya, dan 10 itu kamu sangat merasa percaya diri. Nah, kira-kira sekarang kamu berada di posisi atau ya di skala berapa? 8. Oke, 8. Nah, persisnya skala 8 itu seperti apa? Percaya diri ya, dari yang kemarin nambah. Oke, nambahnya seperti apa? Nambahnya itu seperti apa? Kan tadi kamu sebelumnya itu kamu berada di skala 7, kalau saya berada di skala 7. Nah, kamu sekarang naik ke 8. Nah, kira-kira apa sih yang membuat bisa naik itu gitu? Karena mendapat perubahan dari pembelajaran. Oke. Berarti kamu bisa mengambil pelajaran dari sesuatu yang sudah kamu lakukan gitu. Nah, saya sekarang ingin kamu melihat gitu ya ke depan kamu. Lihat di sini ada sebuah kursi kosong gitu ya. Dan saya ingin kamu membayangkan gitu ya, bahwa kursi ini itu adalah kursi kesuksesan kamu di masa depan 5 tahun ke depan. Nah, kira-kira kamu melihat kesuksesan apa di kursi tersebut? Ya, kesuksesan kamu 5 tahun ke depan. Ya. Udah
kursi itu banyak sekali kesuksesan kamu di masa depan gitu ya. Salah satunya kamu bisa kuliah di tempat yang kamu inginkan gitu ya. Nah, apa yang berbeda pada diri kamu ketika kamu sudah mencapai kesuksesan tersebut? Kepribadian Kepribadian yang lebih tenang, yang lebih damai. Oke, kepribadian yang lebih tenang dan damai gitu. Nah, luar biasa sekali gitu ya, dan itu menggambarkan diri kamu yang baru. Nah, ketika kamu melihat kesuksesan kamu di masa depan, nah coba kamu bayangkan dan kamu lihat kamu itu sedang apa di masa depan tersebut. Belajar buat mensyukur dan menambah banyak. Oke, mensyukuri menambah banyak hal gitu ya. Nah, persisnya seperti apa? Upgrade diri, terus lagi coba hal-hal baru buat nambah pengalaman juga. Berarti kamu sedang upgrade diri dan kamu juga menambah banyak hal gitu ya akademik kamu. Nah, kira-kira nih jika seandainya dikasih judul gitu ya kesuksesan kamu di masa depan itu, nah kira-kira kamu akan memberikan judul apa? Miracle gitu. Judul yang sangat bagus gitu ya. Nah, kira-kira nih jika kalau misalkan judul tersebut itu cocoknya dikasih di bagian mana gitu, di bagian kursi mana, di atas kah, bawah, atau kiri dan kanan? Nah, mau di mana? Kira-kira di atas. Oke, nah kira-kira itu berwarna atau tidak berwarna? Tidak. Oke. Nah, sekarang saya ingin kamu berjalan ke kursi yang sudah kamu katakan tadi ya, kursi di mana kursi tersebut itu adalah kursi kesuksesan kamu 5 tahun ke depan gitu. Yang dimana tadi kamu sudah menjelaskan di kursi itu banyak sekali kesuksesan kamu di masa depan. Salah satunya itu kamu sudah berada di bangku perkuliahan yang kamu inginkan gitu ya. Nah, boleh sekarang kamu duduk berjalan dan duduk di kursi tersebut. Nah, selamat. Sekarang kamu sudah berada di masa depan, dan yang kamu rasakan saat ini ketika berada duduk di kursi kesuksesan kamu di masa depan, apa yang kamu rasakan? Senang, bersyukur, dan itu semakin kamu rasakan kuat ketika kamu membayangkan diri kamu mampu mencapai tujuan yang kamu inginkan gitu ya. Dan perasaan bersyukur dan senang itu sangat kuat gitu ya ketika kamu berada duduk di kursi tersebut gitu. Nah, baik, sekarang kamu sudah berada di masa depan dan kamu sudah mencapai tujuan yang kamu inginkan dalam hidup kamu gitu ya. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan selain syukur dan senang? Terharu gitu. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu bisa terharu? Karena gak nyangka aja gitu, kayak udah mencapai semuanya satu persatu. Oke. Kamu merasa terharu gitu, syukur dan senang sekali gitu. Terharu juga karena kamu sudah mencapai tujuan yang kamu inginkan gitu ya. Nah, coba sekarang jika diskalakan gitu ya, posisi kamu, nah di kesuksesan kamu gitu ya. Sekarang kamu sudah duduk di kesuksesan kamu, jika diskalakan, skala 0 itu kamu merasa sangat tidak percaya diri, dan 10 itu kamu sangat merasa percaya diri. Nah, kira-kira kamu berada di skala berapa? 9. Oke, nah kamu berada di skala 9. Nah, skala 9 itu persisnya seperti apa? Kamu lebih percaya diri lagi gitu dengan kemampuan diri kamu sendiri. Nah, baik, sekarang saya ingin kamu melihat kursi di masa sekarang ya.
ini kursi di masa sekarang kamu dan kamu sekarang berada di masa depan kamu, tentunya ketika kita ingin mencapai sesuatu, tujuan kita pasti ada tantangannya gitu. Nah sekarang saya ingin kamu berjalan ke kursi masa sekarang, dan dimana ketika kamu berjalan setiap langkahnya itu kamu melihat tantangan yang ada di depan gitu ya, ketika kamu ingin mencapai tujuan yang kamu inginkan. Dan ketika kamu melihat tantangan yang kamu lihat, nah kamu mempunyai strategi atau solusi untuk menyelesaikan tantangan tersebut gitu ya. Nah sekarang boleh kamu berdiri, oke, dan kamu boleh melangkah satu langkah ke depan. Nah kira-kira apa yang kamu lihat, tantangan apa yang kamu lihat? Ketakutan. Nah kira-kira ketakutan seperti apa yang kamu lihat? Ketakutan karena takut gagal buat meraih impian. Oke. Takut gagal, ketika kamu melihat ketakutan gitu ya, takut gagal, tidak bisa meraih kesuksesan tersebut gitu yang kamu inginkan. Nah kira-kira strategi apa yang kamu perlukan atau solusi apa yang perlu kamu lakukan supaya ketakutan itu hilang gitu? Bergaul sama orang-orang yang punya kepercayaan diri lebih. Oke, kamu bergaul bersama orang-orang yang mempunyai kepercayaan lebih. Terus apa lagi? Langkah buat coba. Oke, kamu akan terus mencoba melangkah walaupun itu gagal, tapi kamu akan terus mencoba gitu ya sampai kamu berhasil. Itu strategi atau langkah yang sangat bagus sekali gitu ya. Nah sekarang saya ingin kamu melangkah kembali satu langkah dan ada tantangan kembali gitu. Nah apa yang kamu lihat? Tantangan apa? Tantangannya cobaan gitu. Nah, kira-kira nih strategi yang cocok itu untuk kamu lakukan apa ketika ada tantangan atau cobaan gitu yang menghalangi tujuan kamu untuk mencapai ke tujuan kamu? Memikirkan solusinya, terus mencoba buat pecahin. Oke, kamu akan mencoba untuk menyelesaikan cobaan yang ada gitu. Nah, kira-kira nih tadi kamu mengatakan gitu ya bahwa kamu akan mencari solusinya. Nah kira-kira solusi seperti apa yang kamu akan cari? Coba menerima keadaan. Oke, kamu akan menerima keadaan dengan ikhlas gitu ya. Nah sekarang boleh kamu duduk kembali. Dan efek apa yang kamu dapatkan dengan melakukan itu? Tadi kan kamu sudah mengatakan gitu ya bahwa banyak sekali tantangan dan kamu juga sudah mengatakan solusinya atau strategi yang akan kamu lakukan gitu. Nah efek apa sih, efek apa yang terjadi pada diri kamu gitu setelah kamu melakukan hal tersebut? Jangan takut buat nyoba. Oke, jangan takut untuk mencoba. Nah, sekarang kamu sudah berada di kursi sekarang gitu ya, dan kamu juga sudah mengetahui ketika ada tantangan di depan kamu, kamu sudah tahu solusinya seperti apa, strateginya seperti apa, dan kamu juga akan melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Dan kita juga pada sesi pertama dan kedua kemarin gitu ya, kamu juga sudah mengetahui gitu bahwa rasa percaya diri yang ada di dalam diri kamu itu sangat banyak gitu ya. Ternyata banyak hal-hal yang sudah kamu lakukan di masa lalu kamu yang berhasil gitu ya. Nah jika diskalakan sekarang gitu ya, posisi kamu sekarang dari 0 sampai 10, 0 itu kamu merasa sangat tidak percaya diri, dan 10 itu kamu sangat merasa sangat percaya diri. Nah kira-kira kamu berada di skala berapa? 9,5. Oke, 9,5. Nah persisnya 9,5 itu seperti apa? Percaya diri meningkat. Oke, percaya diri dan meningkat gitu ya. Yang tadinya kamu
mungkin ya bisa disebut percaya diri segini dan sekarang kamu percaya dirinya naik gitu ya, bisa disebut seperti itu. Nah, baik, untuk sesi konseling sesi ketiga itu kita cukupkan sekian gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi gitu ya. Nah, pada sesi pertama kamu sudah mengatakan gitu ya tugas untuk dilakukan dalam 1 minggu. Terus kamu juga menceritakan permasalahan yang kamu alami, kamu juga menceritakan bahwa apa yang diharapkan dalam sesi konseling kali ini tuh gitu. Nah, dan saya lihat gitu ya, dalam sesi pertama itu banyak sekali perubahan-perubahan positif pada diri kamu gitu ya. Nah, di dalam sesi konseling kedua juga kamu sudah mengatakan tugas yang akan kamu lakukan gitu. Nah, dan dalam sesi konseling yang kedua juga kamu banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri kamu yang tadinya kamu tidak percaya diri dan sekarang kamu bisa lebih percaya diri lagi dengan kemampuan yang kamu yang ada pada diri kamu gitu. Nah, dan dalam sesi konseling yang ketiga yang tadinya kamu belum bisa untuk mengambil keputusan, sekarang kamu udah bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Nah, kira-kira perubahan-perubahan positif apa yang terjadi pada diri kamu gitu selama kita melaksanakan sesi konseling? Standarin aja, masuk rapot percaya diri, lebih nyoba buat lebih berani. Oh iya, buat besoknya apa aja pembekalan yang harus Percaya sama diri sendiri. Kamu akan lebih percaya diri lagi dengan kemampuan kamu sendiri. Nah, paling sama baju renang kalau anaknya bawa. kalau ini apa sih matras? Ada sekarang baik saya ingin kamu menuliskan pesan dan kesan ketika kamu melaksanakan sesi konseling yang ke-1, ke-2, dan ke-3 yang sekarang gitu. Boleh kamu menuliskan pesan dan kesannya? Nah, sekarang saya ingin kamu menuliskan pesan dan kesan kamu ketika kamu melaksanakan sesi konseling pertama, kedua, dan ketiga di kertas ini. Oke, boleh. Nunggu gazebo-nya sepi, kali jangan baru risiko di gazebo yang depan kolam renang ada gazebo. Nah, masukin tenda. Kalau malu kan sepi, nggak boleh. Wali ini punya masalah tenda kan mau dari sekarang. Dari mulai besok pagi, saya mau ngambil tenda dulu. Ya, nanti pikir keberangkatannya, soalnya saya pikir sih gak bisa nanti. Oh, bareng Umi atau? Oh gitu. Ya, bareng Umi. Itu sama yang lainnya. Guru yang lain mau Ida pakai mobil. Oh udah. Mobil Ida. Coba kombinasi ke Ida barangkali bisa ikut. Kalau enggak kali nanti ke Umi, kalau enggak ke Umi, kalau kereta kosong nggak ada barang. Enggak istri, anak. Bisa nanti Barang-barang. ya. Barang-barang udah duluan. Oh gitu. Udah duluan. Paling itu ke ankle di situ tuh. Kalau nitip paling bawa yang buat alas tidur doang gitu. Oh itu yang tipis aja, nggak usah kasur. Yang tipis pakai. Itu ada bawa apa? Mau sendiri istri nggak ikut jadi anak ibu gitu. Oh ya bisa kan? Nanti punya negaranya punya. Udah? Oke, boleh kamu bacakan? Many. Setiap sesinya tuh kayak ngasih afirmasi positif, terus membuat diri kita lebih percaya sama semua kemampuan diri kan. Oke, udah. Oke, nah sekarang saya juga akan membacakan kesan dan pesan saya ketika melaksanakan sesi konseling bersama kamu gitu ya. Kesannya itu saya sangat merasa bangga gitu ya pada diri kamu karena kamu sudah berani terbuka kepada saya dan kamu juga sudah berusaha untuk menjadi diri yang kembali yang lebih baik lagi. Yang tadinya kamu merasa tidak percaya diri dengan kemampuan kamu, sekarang kamu bisa lebih percaya diri lagi dengan kemampuan yang ada pada diri kamu gitu. Ternyata di masa lalu kamu juga banyak sekali percaya diri banyak gitu ya, percaya diri kamu itu sangat banyak gitu ya, munculnya banyak sekali. Dan ketika kamu merasa tidak percaya diri, boleh kamu mengingat lagi ke masa lalu kamu, ternyata di masa lalu kamu itu kamu pernah sepercaya diri itu gitu.
Dan saya juga sangat merasa bangga karena kamu sudah berani atau sudah menemukan solusi atau strategi untuk tantangan ketika kamu ingin menuju ke depan gitu ya. Ketika kamu ingin mencapai sesuatu tujuan yang kamu inginkan, ketika ada tantangan kamu sudah berani atau kamu sudah mau mencoba gitu ya. Nah, baik pesan dari saya harap kamu bisa terus melakukan hal-hal yang positif yang bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri kamu gitu ya. Dan kamu juga tadi sudah mengatakan bahwa sekarang kamu berada di skala 9,5 gitu. Itu sangat luar biasa, yang tadinya kamu berada di skala 5 gitu ya, tapi sekarang kamu sudah berada di skala 9,5 gitu ya. Kira-kira untuk sesi konseling yang ketiga ini kita cukupkan sekian gitu ya. Nah, sebelum ditutup apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak ada. Nah, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kamu karena kamu sudah berkenan konseling bersama saya gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan atau perbuatan selama sesi konseling ini berlangsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.